warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subha Kamil. Saya dari kelas 12 TKRO 1. Absen saya 35. Di sini saya akan melakukan pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional job seat kolaborasi. Yang pertama, persiapan kendaraan. Kendaraan siap. Kemudian persiapan pelindung kendaraan. Kita pasang fender cover. Persiapan pelindung kendaraan siap. Kemudian persiapan penggunaan APD. Persiapan APD siap. Kemudian pengecekan kalibrasi peralatan. Peralatan sudah terkalibrasi. Kemudian penempatan tools dan equipment siap. Persiapan siap. Selanjutnya kita menuju langkah pemeriksaan kendaraan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan wiring sistem pengapian. Dimulai dari baterai. Di sini baterai menuju ke fusibeling. Fusibeling menuju ke kunci kontak, kemudian kunci kontak ke koil pengapian. Nah, di koil pengapian plus koil pengapian ke motor starter, kemudian main pengapian ke distributor. Kemudian distributor ke busi. Kita akan mengecek kualitas oli pada mobil. Kita tarik stik olinya, kemudian dilap, masukkan lagi. Kita tarik lagi. Di sini volume olinya masih dalam standar dan kualitasnya sudah agak hitam, kurang bagus. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada celah katup. Yang pertama, kita cek dulu apakah sudah top 1 apa belum. Di sini rotornya sudah mengarah ke busi nomor 2, berarti sudah top 1. Kemudian kita cek celah katupnya. Yang out celahnya 0,30 mm. Kita cek. Ini sudah sesuai standar. Kemudian yang in celahnya 0,20 mm. Ini sudah sesuai standar. Kita melakukan pengecekan kompresi dengan menggunakan kompresi tester. Yang pertama, kita cek dulu kompresi dari silinder nomor pertama. Di sini menunjukkan 8 bar. Kemudian kita lanjut ke busi nomor 2. Di sini menunjukkan 10 bar. Kemudian kita lanjut ke busi nomor 3. Di sini menunjukkan 10,5 bar. Dan kita lanjut ke silinder busi nomor 4.
Di sini menunjukkan 11,5 bar. Sekian dari saya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin. Pertama-tama kita cek dulu kebocoran pada radiator dengan menggunakan radiator tester. Pertama kita buka dulu tutup radiatornya. Setelah itu kita pompa ke tekanan 0,9. Di sini jarumnya turun berarti ada kebocoran pada radiatornya. Setelah itu kita cek kebocoran pada tutup radiator. Kita pompa ke tekanan 0,9. Di sini jarum turun berarti ada kebocoran pada tutup radiator. Itu kita pasangkan kembali tutup radiator. Kemudian kita cek reservoir tank. Di sini keadaan sudah tidak bagus karena sudah tidak ada airnya. Kemudian kita cek tegangan fan belt dengan menggunakan timbangan dan penggaris. Pertama kita sangkutkan dulu. Kemudian siapkan penggaris, tarik 10 kilo. Tegangannya ini melentur sampai 1 cm. Kemudian saya akan mengecek filter udara dan filter bahan bakar. Pertama kita cek filter udara terlebih dahulu. Di sini filter udara sudah dalam keadaan bersih. Jika saja belum bersih bisa dibersihkan dengan air gun. Kemudian kita cek secara visual filter bahan bakar. Di sini masih bagus, belum bocor dan masih berfungsi dengan normal. Ini saya akan melakukan pengecekan pada baterai. Yang pertama kita cek dulu tegangan pada baterai. Kolektor kita ke 50 DC volt, kemudian merah ke positif, yang hitam ke negatif. Jarum menunjukkan arah 12 volt berarti masih bagus. Kemudian kita cek kondisi kotak baterai. Di sini masih bagus, tidak ada yang bocor. Kemudian kita bersihkan terminal baterai dengan sikat kawat. Kalau sudah, kita cek volume air baterai. Di sini masih berada di antara upper dan lower, berarti masih bagus. Kemudian kita cek berat jenis pada baterai. Kita cek sel pertama. Sel pertama berada di 1100 pas. Kemudian yang sel kedua berada di 1100, sama. Kemudian yang sel ketiga 1100. Sel keempat berada di 1100. Sel
kelima berada di 1105. Sel ke-6 berada di 1100. Selanjutnya kita akan membersihkan tutup aki. Setelah itu kita semprot tutup aki supaya bersih. Setelah itu kita pasang kembali ke aki. Nah, setelah tutup dibersihkan, kita pasang kembali ke aki. Dengan semua itu, kita sudah melakukan semua pemeriksaan pada baterai. Setelah pada busi, di sini standarnya 0,80 dan di sini masih sesuai standar. Kita akan mengecek kondisi distributor. Yang pertama, cek secara visual distributor. Secara visual masih bagus. Kemudian cek cara kerja platina. Di sini cara kerja platina masih berfungsi dengan normal. Kemudian cek kevakuman adventure. Di sini tidak bocor. Kemudian kita cek primer dan sekunder coil. Pertama, kita ubah selektor ke kali 1. Kemudian kabel merah ke positif, kabel hitam ke negatif. Di sini hasilnya 0,3. Kemudian kita cek sekunder coil. Selektor kita ubah ke kali 1K. Kabel merah ke positif, kabel hitam ini. Hasilnya 2. Setelah itu kita cek apakah ada kontinuitas pada kabel busi. Pertama kita ubah dulu selektor ke kali 1K. Kita cek kabel coil. Di sini masih ada kontinuitas. Kemudian kabel busi. Masih ada kontinuitas. Kabel busi yang lainnya masih ada kontinuitas. Kemudian yang selanjutnya masih ada kontinuitas. Terusan kabel busi yang terakhir masih ada kontinuitas. Selanjutnya di sini saya akan menganalisa sudut duel dan RPM atau idling speed. Pertama, kabel merah kita celupkan ke negatif coil. Kemudian yang hitam ke massa. Kemudian untuk mengukurnya kita harus menyalakan mesin mobil. Di sini hasil duel meternya berada di sudut 28 derajat dikali 2 sama dengan 56 derajat. Kemudian untuk mengukur tachometer, untuk mengukur RPM kita selipkan ke tachometer. Di sini hasilnya 6,2 dikali 2 sama dengan 12,4 dikali 100 sama dengan 1240, yaitu RPM-nya hasilnya 1240. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan emisi gas buang dengan menggunakan gas analyzer. Pertama, kita masukkan dulu elang gas analyzer ke dalam knalpot. Kemudian kita colokkan analyzer. Kemudian kita hidupkan mesin kendaraan.
Kemudian kita nyalakan stabilizer. Kita tunggu. Kemudian kita pencet standby. Kemudian kita tunggu sampai waktu mundur dimulai. Nah, jika waktu mundur sudah dimulai, kita tunggu sampai habis. Nah, di sini waktu kita tunggu lagi sampai waktunya habis, sampai 0. Nah, saat waktunya sudah berakhir, kita pencet ENT. Setelah itu kita pencet hold 2 kali. Setelah itu kita masukkan platnya. Berhubung ini platnya tidak ada, jadi kita urutkan saja. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita pencet hold print. Kita tunggu sampai habis, jangan paksa ditarik. Setelah itu kita cabut. Nah, ini hasilnya. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada sistem kopling. Yang pertama kita cek dulu kabel koplingnya. Di sini kabel kopling dalam keadaan bagus. Kemudian kita ukur tinggi pada pedal kopling. Yang pertama kita ukur dulu tinggi awal pedal kopling. Hasilnya 154,65 mm. Kemudian kita ukur jarak bebas pada pedal kopling. Hasilnya 97,65 mm. Kemudian untuk mengukur jarak cadangan pedal kopling, kita harus mengurangi tinggi awal pedal kopling dikurangi dengan jarak bebas pedal kopling. Hasilnya 57. Seperti itulah cara mengukur pedal kopling. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan langkah balancing pada roda. Yang pertama kita pasang dulu rodanya, ini sudah terpasang. Kemudian kita colokkan. Setelah itu kita ukur jarak roda. Di sini menunjukkan hasil 6. Kemudian kita ukur lebar pelek roda. Di sini menunjukkan angka 6. Setelah itu kita isi. Yang A tadi hasilnya 6, kemudian yang B hasilnya 6, kemudian yang D ini sudah tertera 14. Setelah itu kita tutup dan tunggu rodanya sampai berhenti sendiri. Di sini menunjukkan keolengan yang dalam 17, yang luar 0. Untuk mencarinya kita paskan dulu titiknya agar full. Nah, di sini titiknya. Kalau yang belakang, yang luar sini titiknya full. Ini kita akan melakukan pengecekan pada starter. Yang pertama kita lepas dulu massa dari terminal C. Kemudian terminal C ke negatif baterai. Kemudian massa ke negatif baterai. Kemudian terminal 50 ke plus baterai. Kalau plungernya mekan berarti full in coil. Kemudian untuk langkah hot in coil kita lepas
terminal C. Nah, ini masih tertahan, berarti hold in coil. Kemudian langkah selanjutnya tanpa beban. Pertama, kita pasang dulu massa pada terminal C. Kemudian terminal 50 ke positif baterai. Jalan jahitan lagi ya. Jadi keringetan apa? Pak, puru kan drama di Pak. Ya apa nih jepit? Akan sana ini. Kan jepang ya. Apa? Terminal C, terminal 50 ke terminal 30 disatukan. Kemudian massa ke negatif baterai. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan hubungan antar terminal regulator sistem pengisian. Pertama, kita ubah dulu selektor ke OHM. Kemudian yang pertama kita hubungkan dulu terminal IG dengan F. Di sini kalau terbuka hasilnya 0, kemudian kalau tertutup hasilnya 10,9. Kemudian terminal L dengan terminal E. Ini kalau terbuka hasilnya 0, kemudian kalau tertutup hasilnya 39. Kemudian selanjutnya terminal B dengan terminal E. Kalau terbuka hasilnya 0, kalau tertutup hasilnya 34,20. Selanjutnya terminal B dengan L. Terminal B dengan L. Di sini kalau terbuka hasilnya 0, kalau tertutup hasilnya 1,0. Kemudian yang terakhir terminal N dengan terminal E. Ini kalau terbuka hasilnya 0, kalau tertutup 24. Sekian. Ya, di sini saya akan melakukan pengecekan pengisian dengan menggunakan multitester pada baterai. Kolektor pada volt, kemudian kita lakukan. Untuk mengetahui mengisi atau tidak, kita harus mengegasnya. Nah, di sini nambah berarti pengisian berjalan dengan baik. Setelah kita melakukan semua job tersebut, kita sudah resmi menyelesaikan pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional job kolaborasi. Inilah hasil laporannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.